There is no single genetic with alteration atau mutations ya. Karena untuk cancer, progression to cancer itu dari yang kita panggil mungkin hanya satu sel berubah, mengalami displasia, lalu menjadi benign tumor sampai menjadi tumor ganas, itu memerlukan waktu dan juga memerlukan suksesi beberapa genes, beberapa kombinasi, dan juga bukan hanya genes, dan juga termasuk epigenetik sekarang ya. Gennya tidak berubah, tetapi yang persekitarannya berubah ya. Salah satunya itu DNA methylation, sekarang sudah banyak didalaminya. Juga ada lagi keterlibatan yang terbaru ya, microRNA, sekarang juga sedang hot topic. MicroRNA itu tidak masuk dalam gene, ternyata dia mengganggu ya dengan ekspresi. Nah juga, ini yang mungkin bisa kita kendalikan. Kalau yang genetic event, epigenetic event mungkin nggak bisa, tapi yang risk factor ini yang bisa kita kendalikan, ya bisa kita atau pasien kita ya. Mungkin kalau HPV bisa kita cegah dengan vaksinasi atau healthy lifestyle ya. Yang lainnya alkohol, tembakau, saya rasa terlalu banyak ya, dan lain-lain yang belum kita ketahui ya. Oke. Nah, ini oral cancer sendiri sebetulnya seperti kita tahu, dia walaupun bukan nomor satu cancer, tapi salah satu yang tinggi, ya. Terutamanya di negara-negara Asia katanya ya, negara-negara Asia terutamanya. Itu dia ini sangat ya morbidity-nya sangat tinggi sekali, dan pengalaman juga yang sebagai saksi juga yang mungkin yang klinis lebih paham lagi, kita banyak kasus-kasus yang recurrent ya. Nah, dari semua ini ya, sebetulnya oral cancer nih saya nggak tahu ya di Malaysia, di Indonesia, tapi saya rasa sama ya. Kalau we are talking about oral cancer, nanti ini domain siapa nih? Domain dokter gigi atau domain THT? Nah, yaudah, akhirnya beberapa textbook atau paper disebut head neck cancers. Tapi kalau sudah masuk oral cavity saja itu area kita. Tapi kalau sudah masuk laring, katanya areanya THT. Tapi kita semua berteman lah, biasa. Ya. Kadang ada dispute among specialist ya. That's my area, but dalam hal ini sama ya. Oke. Nah, dari semua oral cancer itu ada banyak, tetapi yang paling sering dan so far dari hasil riset itu nggak pernah berubah ya. Selalu yang paling tinggi itu squamous cell carcinoma, ya, OSCC. Dari kalau dilihat dari klinisnya ya, itu udah macam-macam ya. Mungkin yang sebelah kiri ini well differentiated, orang patologi lebih paham ya. Oh, ini insya Allah prognosisnya itu baik. Kalau lihat yang kanan, wah ini tinggal hitung hari aja kalau sudah menjadi metastasis, poorly differentiated. Ya. Dan juga ada lagi jenis-jenis yang lain. Ya. Oke. Nah, sekarang ini kalau coba kita lihat detail dari kacamata lain ya, ini review terakhir ya tahun lalu. Oke. Seperti oral cancer sampai sekarang menjadi pertanyaan ya. Hanya tidak jauh juga ya. Hanya ada satu publikasi ini dia menyebut ada yang bisa modifikasi, ada yang tidak bisa. Atau sebagian bisa. Yang modifikasi yang seperti kita katakan tadi lifestyle juga ya. Lindungi kita dari exposure kepada karsinogen, macam-macam karsinogen, mulai dari radiasi misalnya atau bahan-bahan kimia dari rokok dan lain-lain. Banyak ini bisa kita kendalikan, makanan juga ya. Yang tengah ini sebagian bisa modifikasi, maksudnya misalnya kita makin berumur, kalau sudah makin berumur seperti saya misalnya harus berhati-hati lagi, jangan sampai terlalu banyak terekspos, karena ya mungkin sekedar mengingatkan bahwa kita sejak lahir sampai sekarang itu selalu terjadi mutasi dalam tubuh kita, tetapi ada mutasi itu masih terkendali ya. Mutasi itu terkendali dan selalu alhamdulillah dalam tubuh kita ada yang namanya gene repair ya. Ada kesalahan lalu diperbaiki ya. Tetapi seiring dengan umur, kemampuan untuk memperbaiki itu makin berkurang. Jadi kita secara genetik lebih susceptible ya. Lebih mudah mengalami mutasi yang lebih banyak daripada perbaikannya, daripada repair-nya.
Ya, berhubungan dari saya sebut tadi menyebut tiga-tiganya. Makin berumur kita secara kasarnya makin tahu diri. Ya. Itu untuk diri saya sendiri sebetulnya ya. Juga hormon, ya. Hormon juga ada perubahan masa tua. Terus ada beberapa expression growth factor tertentu ya. Beberapa orang dia growth factor ya kita tahu dalam tubuh kita ada perang antara, nanti saya jelaskan, tumor suppressor gene dan proton gene yang biasanya growth factor. Juga inflamasi yang kronik. Kita harus mencegahnya. Tapi ingat, ini hanya sebagian yang bisa kita kontrol. Yang lainnya yang ini intrinsik. Ini tidak bisa kita apa-apa buat apapun, nggak bisa ya. Kita yang kita ketahui bahwa dalam setiap satu kali DNA replikasi dalam tubuh kita selalu mesti ada yang namanya error. Nah, error itu bisa diperbaiki, bisa tidak, ya. Nah, jangan sampai ya kita wallahu alam berapa banyak error yang terjadi yang tidak bisa diperbaiki. Ya. So, jadi kita hanya mau menekankan bahwa ini adalah untuk menjadi oral cancer ini adalah perlu faktor yang multifaktor, nggak cuma satu, ya. Bukan hanya yang intrinsik, tapi melibatkan semuanya, ekstrinsik dan intrinsik. Jadi kalau ada orang bilang, oh karena genetik saja, tidak. Betapa banyak orang, saya kasih cerita dengan mudah ya. Ada orang ngerokok satu hari satu bungkus sampai meninggalnya bukan gara oral cancer, ya, sampai tuanya. Ada yang baru ngerokok, nggak pernah ngerokok kena oral cancer. How to explain? Nah, itu genetiknya lain kan. Nah, jadi itulah. Hanya mau highlight bahwa untuk menjadi cancer, ini juga betul dengan jenis cancer yang lain, memerlukan banyak faktor, multifaktorial. Ya. So, dari yang gambar di depan tadi, inilah kira-kira kesimpulannya. Perlu kombinasi semuanya. Ya. Ini sebetulnya gambar ini bersambung ya, ini oral cavity bersambung. Tidak bisa karena risk factor saja, tapi karena semuanya. Bukan berarti, boleh ngerokok, boleh lain-lain nggak apa-apa, tapi sel mutasi. Nah ini kan kita nggak tahu, nggak bisa kontrol yang genetik eventnya, kita nggak bisa kontrol kan. Gitu. Nah sebelum masuk ke gene, coba kita refresh sedikit mengenai apa itu gene, ya, gene-gene yang mengontrol dalam cell cycles. Nah sel dalam semua cell cycle, sel normal, sel cancer itu ada gene, ya. Tetapi gene-nya asalnya kan sel cancer asalnya sel normal, tapi ada mutasi, ya. Mutasi pada gene apa? Tidak semua gene. Ya, itu adalah gene yang penting dalam mengontrol checkpoint, ya. Cell division cycle. Jadi mungkin kita masih ingat semua ya, kan ada namanya cell cycle ini satu lingkaran, ya. Ini ada sebagian kecil itu kita sebut mitosis ya. Mulai dari profase, metafase, anafase, telofase. Artinya terbelah cytokinesis. Ini hanya sebagian kecil. Sebenarnya event yang paling panjang ialah mulai dari yang namanya interface. Interface yaitu mulai dari G0, G1, S-phase, G2. Nah, G1 ini di mana selnya bersiap-siap. Gennya sebenarnya terekspresi, ya, mulai terekspresi, ya. Nah, untuk apa? Karena sebelum satu sel itu di-copy, kan sebenarnya di mitosis itu kan seperti replikasi, seperti fotokopi ya. Kita harus mengcopy ini gennya itu sendiri, DNA-nya. Nah, G1 ini persiapan. S ini di mana sudah mulai terbelah, sudah mulai difotokopi dari satu kopi dari 23N mulai jadi double ya, jadi 46 ya. Asalnya ingat kita ada sepasang, jadi nanti ada 2 pasangnya. Nah setelah itu sampai G2 itu akan sudah ada masing-masing 2 pasang, maksudnya masing-masing sepasang ya. Ya jadi tinggal masuk mitosis, tinggal dibelah saja selnya. Tetapi antara setiap step ini ada checkpoint, ya. Checkpoint antara G0, G1, checkpoint antara G1 dengan S, checkpoint antara S sama G2 dan seterusnya. Seperti putar-putar cycle. Kalau misalnya dalam G1 ini ada mutations, satu aja gene mutation. Nah, kebetulan di sini masih aktif di bagian checkpoint antara G1 dan S masih aktif, ya. Masih aktif dia punya atau masih normal gene kontrolnya ya. Seperti gene polisinya untuk ngeceknya di sini. Ini ada mutasi nih.
dah kamu nggak boleh masuk dalam proses fotokopi, nggak boleh masuk dalam S-Face dulu. Perbaiki dulu. Oh, bisa diperbaiki, silakan masuk S-Face. Oh, tidak bisa diperbaiki. Oke, senescence menua. Kalau nggak, wah, parah sekali. Ya sudah, apoptosis. Nanti sama S-Face itu juga. Begitu sudah jadi fotokopi, kopinya ada yang salah. Nah, ini masuk checkpoint lagi antara S-Face dengan G2. Itu betapa sangat spesifik sekali. Ya. Nah, sekarang itu checkpoint-nya. Nah, sekarang kenapa sel itu bisa masuk ke dalam step ini? Ada yang namanya growth factor salah satunya. Proto-oncogene, dia tuh tugasnya mendorong. Kalau checkpoint itu seperti rem tugasnya, kalau satu lagi tugasnya seperti gas mobil ya, untuk mendorong. Karena itu kita bisa kategorikan genes yang mengontrol cell cycle-nya ada dua sebetulnya. Dan kebetulan dua golongan genes ini sering mengalami mutasi pada jenis cancer, termasuk oral cancer ya. Satu proto-oncogenes, terus tumor suppressor genes ya, mungkin sudah pernah dipelajari semuanya, saya yakin dah ya. Proto-oncogene itu sebetulnya tuh kalau normalnya kita sebut proto-oncogenes. Kalau sudah mutasi namanya oncogenes. Ya. Nah, ini mungkin kalau ada yang pernah lihat slide ini ya. Ini dua-duanya sama-sama penting ya. Seperti kita naik mobil ya. Ada yang namanya gas sama rem, gas sama rem. Aduh mau stop dulu lampu merah. Udah jalan nih. Start karena pedal gas. Nah, pedal gas itu adalah proto-oncogenes. Kalau rem itu tumor suppressor genes. Tapi kalau ada mutasi, misalnya proto-oncogennya terlalu aktif. Ini kenapa ya? Kok nggak belum mobil baru nyalain mesin, nggak digas, tahu-tahu langsung jalan sendiri, nabrak deh. Kalau nggak, mobil udah jalan, mau ngerem, remnya belum. Sama cerita. Ya, jadi dua-duanya ini ada mutasi. Ya. Oke. So ini jenis-jenis proto-oncogene yang so far diketahui ya associated, belum bisa bilang lagi biang kerok atau apa ya culprit atau responsible ya. So far ini karena apa? Ya contoh RAS, MYC, cyclin yang saya besarkan hurufnya ini, cyclin D1, EGFR memang sering sekali ditemukan. Kalau mau dikata dokter apakah ada biomarker buat oral cancer? Sayangnya belum ada. Kalau breast cancer sudah ada ya BRCA. Tapi kalau oral cancer ini sayangnya masih belum jelas lagi ya. Makanya kalau banyak publikasi mereka bilangnya masih associated, berhubungan aja. Ini yang main, RAS, MYC, cyclin D1, EGFR. Ada kalau kita ambil histopathology section dari oral cancer, ada yang RAS, MYC-nya tinggi sekali. Kalau enggak, cyclin D1 tinggi sekali. Kalau enggak, EGFR-nya tinggi sekali. Ada semuanya, ada tiga-tiganya, ada satu saja. Nah, juga termasuk juga yang lain ini ya, ERB ini, BCL, tumor ya, transforming growth factor, ya, MDM2, dan terus berkembang. Tapi yang biasanya main 4 ini. Mungkin kalau yang biasa ngerjain histopatologi pasti sangat familiar. Ya. Sementara kalau tumor suppressor genes yang paling sering mengalami mutasi dan associated dengan oral cancer ini ialah ini P53 ya, P53 ini, lalu RB, retinoblastoma, dan P16. Plus yang lain-lain ini. APC, VHL, P27. Ada lagi yang P21. Kalau mau dirunut ada banyak lagi, cuma yang case reportnya paling banyak 3 ini. Boleh dikatakan kalau P53 ini termasuk yang hampir tidak pernah ketemu oral cancer yang P53-nya normal. Mesti ada mutasi. Kalaupun dia tidak mutasi, dia tidak aktif. Contoh misalnya ya mengenai P53 ini, yang dia tidak mengalami mutasi tapi tidak aktif pada sel yang terinfeksi oleh HPV. HPV itu ada protein yang memblok ekspresi P53. P53-nya kita cek pakai sequencing normal semua, tapi kenapa ya nggak berfungsi? Oh, fungsinya diblok oleh HPV. Ya. Nah, saya rasa saya cukupkan dulu untuk genetic background-nya ya. Nah, sekarang tadi sudah disebut ya dari pembukaan oleh Bapak Dekan, seperti ya. Terapinya biasanya ya, sekali lagi ini tergantung dari ukurannya dan berbagai pertimbangan. Biasanya sih operasi ya. Operasi mungkin ternyata efeknya operasi ya.
Kadang nggak cuma operasi ditambah dengan adjuvan radioterapi, ya, atau dengan kemoterapi. Ini semuanya tidak ada satu terapi pun yang nyaman untuk patients. Kasihan kalau lihat pasien kemoterapi ya, udah nggak punya rambut, diare segala macam ya. Radioterapi juga sama, lebih kurang, ya, menderita. Nah ini memang ya, memang kebanyakan kasus ya, operasi saja tidak cukup ya, surgery tidak cukup, dikombinasi dengan kemoterapi radiasi. Ya. Untuk apa mereka dua ini, kemoterapi radiasi itu? Untuk membunuh sisa-sisa sel yang mungkin terlepas pandang, yang tidak terangkat. Bagaimana caranya? Dengan membunuhnya dengan meninus apoptosis. Jadi semua kemoterapi drug dengan radiation therapy itu radioterapi, the main objective is to destroy cancer cell by inducing apoptosis, bukan necrosis. Secepat mungkin. Ya. Tapi sayangnya ya, dalam perjalanannya ada banyak yang karena kita tidak mampu memberi dosis yang terlalu tinggi, pasiennya bisa meninggal nanti. Kita jaga dosisnya, ternyata selnya belajar. Seperti kita memberi antibiotik pada bakteria. Bakteri pun belajar, jadi resisten lama-lama. Pun terjadi pada oral cancer. Betapa banyak sel sudah chemotherapeutic resistant cancer cell sudah banyak sekarang ya, kasusnya. Dulu cuma cukup sekian dosisnya, naik lagi. Nah, bukan itu saja, kambuh. Ya, biasanya yang kambuh itulah lagi resisten terhadap kemoterapi. Ya, bisa cukup satu file aja, satu ampul ya, berikutnya sudah metastasis, sudah recurrence lagi, sudah kambuh lagi, nggak cukup ampul. Ini yang terjadi pasien-pasien yang meninggal. Ya. Terakhir kali di tahun ini juga ada orang tuanya, suami daripada rekan satu kampus saya, rekan kerja itu recurrence ya, sudah sembuh tahun lalu sudah di kemoterapi, sembuh ternyata. Tapi dia head neck ya, bukan oral cancer ya. Ya itu ternyata dia rekuren di terapi dan nggak bisa, akhirnya menyerah, dibawa pulang aja sampai wafatnya. Biasanya yang rekuren itu lebih ganas, metastasisnya lebih cepat, nggak bisa disembuhkan. Angkat tangan, kata lain. Apakah kita harus angkat tangan? Tidak, ya masih ada cara. Ya. Problem ialah dalam cancer ini, apabila kita kasih chemotherapeutic drug atau radiasi terapi, radiation, itu kita bukannya membunuh cancer cells, tapi kita akan membunuh normal cell juga, like or dislike, unavoidable. Ya, karena semua chemotherapeutic drug itu seperti cisplatin contohnya itu, dia menyerang actively replicating sel yang membelah diri. Oke. Dalam tubuh kita sebut tadi ada namanya G0. Semua sel normal dalam kondisi normal dalam saat tidak membelah statusnya G0 G1. Ya. Nah, cancer cell dia tidak mengenal adanya G0, selalu selnya aktif, termasuk cycle. Ya. Sel normal, sel kulit kita sekarang ini dalam kondisi normal, dalam keadaan tidak berkembang, tidak membelah diri, dalam keadaan G0 state. Ya. Kapan akan masuk dalam cell cycle untuk membelah diri? Apabila ada luka. Ada luka, perlu tisu pengganti. Nah, saat itulah baru sel membelah cepat. Nah, pada cancer cell tidak peduli ya. Cancer cell tidak mengenal yang namanya contact inhibition. Sudah ketemu kalau sel normal, ketemu sel lain dia akan stop growing. Tapi sel cancer tidak, dia akan terus proceed membelah diri meskipun harus bertumpuk-tumpuk. Ya. Jadi kebanyakan obat kemoterapi dan radiation itu akan mentarget sel-sel seperti itu. Sayangnya dalam tubuh kita ada sel-sel normal yang selalu aktif. Contoh, kulit kepala kita, ya, our scalp, oral cavity kita, mukosa kita selalu aktif. Pada saat saya berbicara saat ini, betapa banyak sel-sel mukosa mulut yang terlepas. Saat kita kumur, berapa banyak sel mukosa mulut terlepas. Saat kita makan, bukan hanya mukosa mulut, mukosa di dalam faring kita, dalam saluran pencernaan kita, intestine kita, semua aktif membelah diri untuk menggantikan sel yang hilang pada apa? Saat kita makan. Dan yang paling penting, our bone marrow, sumsum tulang belakang kita.
Sumsum tulang kita itu ada sel-sel untuk membentuk darah. Nah, dia selalu aktif karena kita namanya darah harus diganti tiap 3 bulan, ganti darah baru kan. Dia selalu aktif membelah. Sehingga no wonder kalau orang menerima kemoterapi mesti sel-sel yang tadi terkena. Jadi anemia kan, jadi botak kan, jadi diarrea kan. Kalau mulut jadi kering, ya, serostomia. Semua sel-sel yang aktif tadi terjejas, terkena semua. Jadi sehingga harus berpikir bagaimana caranya membunuh cancer sel tapi tanpa membunuh normal sel. Dan kalau bisa terapi ini juga bisa menggantikan konvensional terapi atau mendampingi kalau mendampingi pembedahan misalnya. Itu gene terapi itu salah satu tujuannya ke arah situ ya. Sebenarnya gene terapi ini dari awalnya memang ditujukan untuk cancer dan untuk genetic disease sebetulnya. Tapi akhirnya sekarang ini paling banyak untuk cancer daripada kalau dari riset gene terapi untuk penyakit-penyakit genetik dengan penyakit kanker lebih banyak riset ke arah kanker. Gene terapi untuk kanker. Ya. Nah, sekarang saya coba masuk ke bagian gene terapi dan oral cancer ya. Definisinya secara general dulu. Apa itu definisi gene terapi? Definisinya ialah terapi ya atau teknik untuk mengkoreksi, membetulkan gene yang defektif, yang tidak normal atau yang hilang, ya, yang responsif atau yang bertanggung jawab untuk perkembangan suatu penyakit. Jadi nggak mesti cancer ya. Kalau penyakit pure genetic disease, ya, misalnya seperti sickle cell anemia, itu ada satu gene yang mutated, nah itu bisa digantikan, ya. Dengan gene terapi memang harus hanya itu terapi. Oral cancer kan nggak cuma satu, ada banyak yang harus diterapi kan. Nah, bagaimana nanti saya jelaskan. Jadi jadi ini ya definisinya membetulkan defective genes dengan menggunakan genetic material. Genetic material itu apa saja? Ada banyak ya. Saya ambil dari ini ya, FDA ini ya. Genes make us who we are. Are we tall or short? Do we have blue eyes or brown? Our genes hold the answer. What if part of the gene is defective or missing? Or if a gene changes or mutates? It can cause a disease like cancer. Enter gene therapy. Among other things, scientists can replace a bad gene with one that is healthy, add a new gene to perform the function of a defective or missing gene, or they can turn off a problem gene. How do they do it? Say scientists want to add back a healthy copy of a gene to cells. They need an efficient way to do it. So scientists use vectors or vehicles to deliver a gene. The healthy gene hitches a ride in the vector. Viruses are one kind of vector. Scientists modify a virus to remove its ability to cause a disease. The modified virus can then be used to carry the healthy gene into a cell. Gene therapy can happen on cells inside the body, or can happen on cells outside, and then transplanted back in again. Genes make us who we are, and gene therapy holds great promise for a healthy future. Dari FDA ya, ini boleh di Google lah ketemu. Jadi itu saya rasa cukup komprehensif penjelasannya ya. Memang gene terapi ini kebanyakannya pakai virus, itu problemnya yang membuat gene terapi mahal. Nah, berikutnya ini contoh-contoh penyakit genetik ya. Penyakit genetik yang saat ini sudah diterapi dengan gene terapi teknik. Yang kecil-kecil hurufnya ini mulai dari hemophilia A sampai congenital blindness ini betul-betul pure genetic disease. Cuma satu gene yang mengalami mutasi ya. Nah, jadi dia ini memang sudah diterapi ya. Mengenai Parkinson ini juga terlihat lagi ada apa gara-gara gene atau ada karena benda lain ya. Tapi memang sudah jalan terapi sudah jalan terbukti ya. Nah, tapi kan tidak banyak orang kena sakit ini kan dibanding dengan cancer. Cancer ini unik masalahnya. Ya. Ini congenital blindness ini agak ya dengan SCID ini paling banyak 3 gene saja. Tapi cancer
wah ini lebih banyak lagi. Ya. Nah itu, jadi kanker ini sebetulnya agak lucu juga ya, dimasukkan dalam golongan penyakit genetik, ya, walaupun bukan 100% betul karena dia multifaktorial ya. Kalau yang lainnya dari genetik di awal. Nah, ini juga bisa dilihat ya bahwa ini dari textbook yang mengenai dari jurnal tahun 2017, so far dari jumlah penyakit yang diterapi dengan menggunakan teknik gene terapi ini paling banyak nih kanker. 65%. 10 tahun lalu waktu baca textbook itu tidak berubah jumlahnya dalam 70 dalam sini juga ya. Nah, yang penyakit-penyakit lain itu tidak seberapa ya, tidak seberapa. Mungkin Anda tanya, kenapa infectious disease ada? Ada, HIV sudah mulai dicoba terapi menggunakan gene terapi. Nah, tapi karena kanker yang jelas-jelas mematikan dan kasusnya banyak, makanya menjadi fokus daripada semua penelitian gene terapi di seluruh dunia. Ya. Nah, bagaimana caranya genetik itu dimasukkan? Ya, gene terapi kan menggunakan genetik material, ada dua, in vivo dengan ex vivo. Kenapa bukan in vivo dan in vitro ya? Memang lain. In vivo ini ya ini memang yang akan dilakukan ke pasien ya. Dilakukan pada pasien termasuk cancer patient. Jadi material genetik itu langsung diinjeksikan, diintroduce, nggak mesti injeksi ya, ke dalam tubuh pasien ya, pada target tisu yang diinginkan. Oral cancer ya oral cavity aja, daerah cancer, daerah tumor itu saja. Ex vivo seperti apa ya? Ex vivo ini agak panjang cerita. Nah, ini biasanya untuk pure genetic disease, bukan jarang untuk cancer, untuk pure genetic disease ya. Jadi ini selnya misalnya pada kasus SCID tadi ya, pada yang tadi yang pada kasus immunity ya, defect immunity itu, kita ambil sel dari tubuh pasien, misalnya dari sel bone marrow, kita biak di lab ya. Lalu kita sudah tahu bahwa bone marrow-nya memang ada gene yang defect ya. Jadi dia tidak bisa memproduksi limfosit T dan limfosit B. So kita introduce gene dalam bentuk virus ya. Biasa lentivirus ya, contohnya itu yang mengandung normal gene. Setelah sel itu diinfeksi dan gene yang sudah incorporated bersatu dengan gene yang normal itu bersatu dengan sel itu, sel tadi dikembalikan kepada tubuh pasien. Ini ex vivo, tidak dilakukan pada cancer. Nah, biasanya cancer itu in vivo. Nah, sekarang kira-kira seperti apa statusnya? Nah, ini mulai dari laboratorium sampai binatang sampai clinical trial. Clinical trial mungkin sejawat juga adik-adik mahasiswa sudah tahu ya. Ada banyak fase 1, 2, 3, 4. Nah, ini macam-macam, ada yang stop sampai lab aja in vitro. Ada yang sampai animal. Ya. Saya sendiri mengakui ini baru sampai level animal pun sudah mulai agak susah ya. Mau coba animal karena COVID-19. Jadi stop dulu sementara ya. Animal kan pakai animal nggak sembarangan. Kita bukan pakai tikus biasa, kita pakai newt mice. Ya. Nah, clinical trial, wah, saya masih bermimpi jauh ke arah sini. Ya. Mungkin kalau negara-negara maju kayak di Jepang, mereka sudah coba. Ada buktinya, saya tunjukkan nanti. Nah, sekarang kita sudah punya genetik material, tentu kita harus menentukan target ya, target gene apa yang harus kita target ya. Kalau pada gene lain, pada penyakit genetik jelas ya, cuma 1 gene, 2 gene. Tapi kalau pada oral cancer misalnya, pada cancer nggak cuma 1, bukan cuma 3, bisa puluhan malah. Kalau begitu oke. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Gene itu harus sering sekali mengalami mutasi. Nah, tadi misalnya P53 ya, oral cancer itu biasanya P53 kita target. Terus karena apa? Hampir semua, boleh dikata 100% oral cancer itu P53-nya nggak normal, mutasi atau non-fungsional misalnya. Dan apalagi syaratnya gene itu yang kita target harus beda antara normal dengan cancer, dengan tumor ya. Antara cancer cell dengan normal cell pada pasien yang sama, dia tuh
fungsinya berbeda, nggak sama, ekspresi berbeda. Spesifik maksudnya ya, spesifik pada cancer cell aja. Oh, dia tidak terekspresi pada normal cell. Misalnya pada EGFR tadi, epithelial growth factor, dia itu ekspresinya sangat tinggi sekali pada cancer cell. Pada normal cell dia ekspresi tapi tidak terlalu tinggi. Tapi pada cancer cell luar biasa tinggi misalnya. Nah, ini juga berhubungan sebab akibat dengan cell viability, cell survival dan cell progression, cell growth progression. Jadi maksudnya apa? Kalau kita apa-apakan dengan gene itu, sel itu nanti akan mati, sel nanti akan nggak bisa hidup, atau sel itu nggak bisa growing lagi, nggak bisa membelah diri lagi. Dan kalau bisa, dia sangat penting sekali sehingga dia mempengaruhi nggak cuma satu pathway, tapi ada multiple pathway dari proses carcinogenesis. Nggak cuma misalnya, kalau bisa nggak cuma di G0 control, tapi juga semua aspek cell cycle. Dan satu lagi, dia kalau bisa masuk dalam golongan biomarker, bisa diukur ya sebagai untuk diagnostik ya. Misalnya, oh ini ekspresi tinggi sekali EGFR, prognosa buruk. EGFR tinggi sekali, P53-nya nggak ada atau mutasi, wah prognosa buruk. Nah seperti itu kira-kira. Ini menentukannya tidak mudah, sampai sekarang masih jadi problem sekarang ya, apalagi dalam oral cancer nggak ada yang namanya tumor marker, belum ada lagi ya. Bukan tidak ada, belum ada ya saat ini yang detail. Sudah ada yang klaim ini tapi baru berupa kandidat, bukan berupa yang terakhir. Masih belum, ini biggest challenge, masih susah ya menentukannya. Oke. Tapi untuk oral cancer akhirnya kebanyakan ahli sepakat, bukan hanya oral cancer ini, tapi untuk oral cancer ini sangat unik ya. Dia nih mungkin dalam golongan cancer gene therapy yang paling maju justru oral cancer. Ya. Nah, ini memang sudah disepakat. Ya, kebanyakan mentarget P53. Ya. Sampai sekarang memang itu aja. Kalau bahasa Sundanya eta deui, P53 lagi, P53 lagi. Itu aja, P53 lagi. Nah ini juga bicara mengenai gene juga tadi ya. Tadi pemilihan gene yang tadi nggak cuma P53 ya. Itu strateginya ada banyak ya. Ya, kita mulai dari kanan dulu ya. Kita membunuh langsung ya, bukan pakai gene, tapi dia tuh kita tidak mentarget spesifik gene, tapi kita menggunakan virus yang khusus bisa berkembang biak menginfeksi sel yang mengalami mutasi aja. Yang sel nggak ada mutasinya selamat, nggak diinfeksi. Atau kombinasi. Kita kombinasikan dengan kemoterapi dosis rendah, radioterapi dosis rendah. Ya. Yang 3 ini benar-benar pure gene terapi ya. Ya, contohnya yang tengah tadi ini ya, insertion of tumor suppressor gene. Contohnya tadi memasukkan P53. Tadi P53-nya kan nggak normal pada cancer cell, kita masukkan P53. Nah, tapi pada satu sel, dia P53-nya nggak normal, tetapi EGFR-nya tinggi sekali. Highly expressed, overexpressed. Wah, harus kita matikan tuh. Nah, kita inhibit ekspresinya menggunakan banyak teknik ya. Anti-cell oligonucleotide, siRNA, makroRNA, dan terakhir nih, CRISPR. Ya. Nah, ada lagi, problem dalam cancer ialah imunitas kita tidak bisa mendeteksi. Kan, asalnya bisa sel normal, asalnya mengalami mutasi, tidak dideteksi, tidak direcognize oleh imunitas kita. Nah, kita buat imunitas kita jadi aware. Oh, ada nih sel sebelah saya ternyata mengalami mutasi. Nah, sel itu akan dikasih tagging, ini bisa dibunuh sama sel bunuh ya misalnya. Nah, Selain memilih strategi itu, dia harus pikir bagaimana caranya memasukkan gene itu ke dalam target sel pada pasien misalnya. Nah, kita sebut vektor kendaraan ya. Kita bayangkan sebenarnya gene terapi ini adalah kan penting genetik materialnya itu ya. Misalnya P53 yang normal tadi. Ya, misalnya. Kalau enggak siRNA yang mampu menginhibit EGFR. Itu tentaranya, tetapi tentaranya harus diangkut ya, diangkut dengan kendaraannya harus yang bisa melindungi tentara itulah secara kasarnya ya, kalau pakai tank lah istilahnya. Nah,
Nah, ini vektor, kita sebut vektor ya. Vektornya itu ada harus memenuhi syarat ya. Pertama, target sel selektif. Kalau bisa, vektornya itu hanya bisa menyerang normal sel aja. Maaf, cancer sel saja. Normal sel kalau bisa nggak usah diserang deh. Asalnya gitu. Kalau bisa. Nah, terus juga apalagi dia transcription ini kompetennya transcriptional, karena ingat gen begitu masuk dia akan mengalami transcription baru translations. Kompeten maksudnya dia bisa terekspresi dalam waktu cepat dan jangka panjang kalau bisa. Nggak cuma sebentar, ekspresi cuma sebentar, less than 24 hours, nggak ada gunanya, nggak sempat membunuh sel. Ya. Juga kalau bisa setelah masuk itu dia seperti obat, ya, available in highly concentration form. Aktif, jadi aktifnya tuh dia harus dalam konsentrasi yang tinggi sehingga cukup untuk menimbulkan therapeutic effect. Nggak ada gunanya gen terapi kalau cuma mungkin hanya 10 molekul aja untuk menghadapi ada ratusan cancer cell misalnya. Seperti obat lah, ada dosisnya. Kan nggak mungkin kita ngasih pada orang dewasa 500 mg 250 mg amoxicillin, kan harus lebih tinggi lagi. Dan kalau bisa vektornya, bukan kalau bisa, harus ya immunologically neutral. Jangan sampai mentarget autoimun ya, kalau mentarget imunitas sehingga nanti bisa dibunuh oleh immunity. Ini masuk nih, ada benda baru masuk, misalnya pakai virus ya, tadi disebutkan menggunakan carrier vector virus. Virusnya dikenal oleh tubuh, jadi dibunuh. Jadi tentaranya keburu mati duluan sebelum menjalankan tugas karena dikenali sebagai musuh oleh immunity kita. Ya. Dan last but not least, aman, tidak toksik, dan juga murah meriah. Ini yang ideal, walaupun ternyata susah mencapai semuanya ya. Oke. Oleh karena itu, secara general gen terapi ada dua ya. Ada yang menggunakan non-viral vectors seperti plasmid, dan mayoritas nih viral vectors. Nah, kalau kita lihat review tahun 2017 nih ya, nggak terlalu banyak berubah juga ternyata sampai sekarang. Coba kita lihat ya, paling banyak vektor yang dipakai dalam gene terapi, nggak cuma cancer ya, any kind of gene therapy, paling banyak nih virus. Coba adenovirus, retrovirus, adeno-associated virus AAV, lentivirus, vaccinia-virus, poxvirus, herpes simplex virus. Ini namanya nama penyakit kok dijadikan terapi. Nah, ini virus sudah mengalami genetik ya, modifikasi genetik ya, genetic engineer. Yang lainnya, kebetulan saya lagi mengerjakan yang ini ya, naked plasmid ini menggunakan nanopartikel, hanya sangat sedikit sekali. Mesti kita bertanya-tanya, kenapa virus paling populer? Mesti ada apa-apanya. Ya. Dari sejumlah virus yang ada, ini yang populer 4 ini. Ya. Adenovirus, AAV, or adeno-associated virus, retrovirus, termasuk juga lentivirus, dan herpes virus. Nah, bicara mengenai menggunakan virus untuk membunuh cancer cell, sebetulnya ada, tadi sempat saya singgung di awal, di slide 5 slide sebelum ini, yaitu menggunakan virus yang sudah dimodifikasi sehingga dia hanya bisa menginfeksi dan menyerang cancer cell sangat spesifik. Ini kita sebut oncolytic virus. Sesungguhnya ini adalah gene terapi pertama yang successfully applied on oral cancer. Ya. Dia ini, nanti saya tunjukkan contohnya. Ini betul-betul unik ya. Ini juga banyak dilakukan. Sekarang juga dilakukan ya. Virusnya kita kasih tentara, kita kasih senjata, kita kasih gene sesuai apa yang dimaukan, apa yang kita mau. Oh, sel itu enggak punya P53 normal, kita mau P53-nya normal lagi, kita kasih P53 misalnya. Oh, sel itu EGFR expression-nya, oncogene-nya terlalu tinggi sehingga dia terlalu cepat ya. Nggak bisa terlalu tinggi sehingga dia selnya akan terus masuk cell cycle, harus kita stop, kita kirim siRNA spesifik untuk EGFR. Kita masukkan prodrug receptor, kita masukkan genes yang akan teraktivasi apabila kita kasih obat nanti, chemotherapeutic drug. Kita masukkan immunogenes, genes yang penting untuk imunitas ya. Juga anti-angiogenic genes ya, angiogenic genes. Kebanyakan cancer cell biasanya dia akan mengalami angiogenesisnya sangat aktif ya,
dia akan berusaha merekrut pembuluh darah baru, itu kita bisa inhibit juga. Ya. Ada yang menggunakan strategi ini full sebelah kiri, ada yang pakai strategi ini. Ini case by case. Nah, ini uniknya dari gene terapi adalah ini tailor made, jadi tergantung pada pasien. Ya, kita bisa mendesain. Nah, satu persatu adenovirus. Ini paling populer kalau boleh kita katakan ya. Dia ini kehebatannya karena dia bisa menginfeksi sel yang sedang mengalami replikasi dan yang stagnan, yang lagi diam. Ya, non dividing dan dividing. Artinya sel normal kena juga, betul kena. Ya, tetapi dia nggak akan bisa berkembang biak. Ya. Hanya dia, ya kalau memang bisa seperti ketika pakai strategi ini ya, oncolytic, ya dia hanya bisa menginfeksi sel yang tidak normal, ya gennya. Ya. Kenapa dia dipilih? Ya, ini very high transfection or transduction efficiency. Jadi boleh dikatakan kalau kita kasih 100 partikel virus pada 100 sel, semuanya akan kena. Nggak ada yang nggak kena, secara teorinya seperti itulah. 100% transaction efficiency. Ya. Tapi ada kelemahannya, yang merah ini kelemahannya ya. Sayangnya dia ekspresi dari gennya itu cepat sekali dalam hitungan 1 sampai 5 hari aja. Dan satu lagi, dia bisa dikenali kalau tubuh kita sangat aktif sekali ya imunitasnya, dia bisa bisa mengenali adenovirus. Adenovirus itu virus yang boleh dikatakan berada di mana-mana, mungkin berada di sekitar kita sekarang. Yang itu yang menyebabkan mata merah ya. Menyebabkan konjungtivitis, yang menyebabkan sakit perut juga, flu ya batuk-batuk biasa. Loh, kalau daya tubuhnya bagus, saat dia dimasukkan virus ini, virusnya akan dikenali sebagai musuh. Jadi sebelum beraksi sudah dibunuh duluan oleh imunitas. Itu kelemahannya adenovirus. Ya. Tapi karena ini aja, sekarang sudah coba dimodifikasi supaya tidak dikenali oleh imunitas kita ya. Sampai sekarang dia adalah paling populer, paling hot ya, paling banyak ya, vektor yang paling banyak digunakan untuk cancer gene therapy termasuk oral cancer. Ya. Ini paling banyak dipakai untuk strategi ini, oncolytic. Ya. Nih, contoh ya, ini misalnya normal cell. Normal cell ini ada dia mentarget P53 ya contohnya. P53-nya normal. Normal cell P53 yang normal. Apabila virus itu masuk, dia ketemu P53 normal, dia hanya masuk 3 biji ya. Dan hanya stay 3 biji forever. Nggak bisa replikasi. Stop. Selnya berada dalam tubuh, berada dalam sel, tapi nggak bisa apa-apa. Sementara pada cancer cell, P53-nya nggak normal. Dia akan berkembang biak, sehingga akan memecahkan sel itu. Ya. Ini publikasi pertamanya di jurnal Science, juga jurnal ini ya, jurnal Clinical Oncology. Sudah masuk fase 2. Ya. Dan sekarang sudah commercialize betul. Ya. Ini company Amerika ya, dikasih nama Onyx 15. Tapi all of a sudden tahun berapa saya lupa itu di stop oleh FDA karena beberapa report ya pasien itu mengalami alergi segala macam tidak dilanjutkan ya, nanti saya jelaskan ya. Nah ini bagaimana adenovirus menyerang sebuah sel ya. Kita tahu bahwa virus untuk menyerang sel dia memerlukan namanya reseptor ya. Nah kenal reseptornya dulu, masuk ya. Ya adenovirus itu kebetulan naked virus, dia nggak punya envelope seperti COVID-19, nggak seperti SARS-CoV-2 ya. Dia nggak punya membrane, so jadi langsung aja dia menempel situ, dia masuk nanti capsidnya ini. Ya. Masuk, lalu dia akan membuka capsidnya, melepaskan genomnya. Sebetulnya adenovirus ini DNA virus ya. Virus ada 2, DNA dan RNA virus. Ya. Ini DNA virus ya. Dia akan melepaskan DNA-nya. DNA-nya itu nanti tinggal beraksi ya. Dia masuk ke dalam sel. Dalam sel dia akan membajak sel itu supaya mereplikasi DNA dari virus itu. Bayangkan tuh virus kan kerjanya seperti itu. Dia tidak bisa membelah diri, tidak bisa mereplikasi diri sendiri, tetapi akan membajak, memaksa host cell itu memproduksi dirinya sendiri, kopinya. Diproduksi, ya. Akhirnya juga memproduksi DNA-nya, lalu memproduksi virus-virus baru sampai jumlahnya cukup banyak, cukup untuk membuat sel itu pecah, lysis. Makanya disebut oncolysis virus.
Ya, ini contoh pertama percobaan pada bukan oral cancer ya, oral dysplasia. Ini ya, udah lama sekali nih ya. Sampai sekarang masih unik juga ya. Ini oral cancer, bukan oral cancer, dysplasia ya. Saya nggak tahu ini leukoplakia atau apa ya. Dikasih kumur pakai virus ini ya. Virus hidup. Coba setelah 12 minggu hilang. Jadi pre-malignan pun bisa hilang. Nah, ini pada tahun 2000 berapa lah, awal-awal 2000-an itu ya. Waktu itu masih di Jepang lagi ya. Ternyata dia sudah tidak dilanjutkan lagi di Amerika ya. Ya, karena ada beberapa isu FDA, tapi license-nya dibeli oleh Shanghai Sunway Biotech Cina. Ya. Jadi sekarang sudah diambil oleh Cina ya. Jadi hak patennya sudah dibeli oleh Cina. So, jadi negara lain udah nggak pakai lagi oleh Cina sudah diganti ya. Nah, ini bahkan di Cina sekarang kalau boleh dikatakan paling maju dalam urusan gene terapi pada pasien. Cina paling maju boleh kita katakan ya. Ini ya, mereka oncolytic dengan menggunakan prototipe Onyx 15 tadi, mereka mengembangkan berbagai jenis lagi ya. Mereka bikin lagi, mereka kasih new branding lagi dengan beberapa penyempurnaan. Namanya macam-macam Oncorin, Orient, segala macam ya. Nah, ini ada satu yang sudah diterima, approve oleh China, yang lainnya masih ongoing, masih clinical trial. Jepang juga nggak mau kalah. Jepang dia buat, tapi dia bukan menggunakan P53. Dia bukan target P53 saja, dia menggunakan telomer. Ya. Menginduksi bunuh diri, ya, suicide genes, telomerase. Kan pada cancer cell, telomerase sangat aktif. Oh, saya lupa menjelaskan ya. Kan setiap kita membelah diri, kan kromosom kita itu di ujungnya kita sebut telomer itu akan setiap sel itu membelah, sel itu mengalami replikasi, artinya sel itu mengalami DNA replication, telomer pada ujungnya pada setiap sel pada reseptor akan memendek. Nah, supaya tetap panjangnya sama, ada enzim gen namanya telomerase. Telomerase fungsinya mempertahankan panjangnya telomer. Tapi sesuai dengan usia, ya, kemampuan telomerase itu nanti akan menurun sehingga lama-lama sel itu telomer memendek sehingga sel mengalami aging. Jadi telomer ini sangat unik ya. Dia disukai oleh orang yang ingin awet muda, ya, awet telomerase ini. Tapi ternyata dia akan menyebabkan sel itu bertahan hidup. Kalau sel kanker, sel dia nggak pernah mati, dia selalu forever young, selalu membelah diri. Karena setiap kali mau senescence nggak bisa, karena telomernya akan memanjang lagi. Nah, yang menyebabkan adalah telomerase sangat aktif. Nah, ini dia menggunakan antinya ya. Jadi menggunakan gen ini, telomerase ini untuk supaya selnya mengalami ya ini mentarget ini serupa dengan P53. Jadi ya pada sel normal dia nggak bisa ya, hanya bisa masuk tapi tidak bisa mereplikasi. Pada sel kanker kan telomernya kan aktif. Nah, dia akan berkembang biak. Ya, berkembang biak, pecah juga hanya selnya. Nah, ini so far ya untuk cancer sudah dicoba. Coba boleh dilihat oleh sejawat semua ya. Kebanyakan pada head neck cancer, esophageal, NSCC ini semua squamous cell carcinoma ya. Berhubungan ya. Termasuk oral cancer ya. Ini di Amerika masih dalam tahap-tahap percobaan ya. Teleomycin ya. Sementara Jepang sudah masih clinical trial phase 2 ya. Lainnya masih phase 1. Masa ada ya rata-rata masih phase 1 lah. Phase 2 paling jauh. Sayangnya ini karena COVID-19 semuanya di stop dulu. Sementara ini di dunia belum ada lagi. Cina udah menang dulu ya. Dia pertama kali membisniskan ini menjadi seperti parastamol lah. Jadi gendisin ini seperti P53 juga, ini tadi yang saya sebut tadi merupakan perkembangan dari Onyx tadi, cuma mereka memodifikasi. Mereka kali ini menggunakan adenovirus yang diisi dengan P53. Karena mereka tahu bahwa P53 kalau dinormalize lagi pada cancer cell kan menyebabkan sel kanker terbunuh. Ya. So, ini sudah di-approve ya di Cina.
Jadi sudah clinically sudah dipakai. Ya. Jadi dunia belum ada lagi, baru Cina yang mulai. Menggunakan P53 sebagai sarana gene terapi pada kanker. Nah, bahkan ya mereka sudah cukup jauh sekali ya, rata-rata emang dari Cina semua ya. Itu adenovirus. Sekarang adeno-associated virus serupa dengan adenovirus yang tadi barusan, ya, high transient efficiency, tapi ada bagusnya dia ialah dia tidak akan menginduksi inflamasi. Tidak seperti adenovirus. Salah satu kasus di Amerika itu karena setelah diinjeksi adenovirus, pasien ada inflamasi, internal inflammation, kan bahaya. Nah, adeno-associated virus ini tidak, ya. Dia ini tidak menginduksi immunity juga, dan yang paling penting dia akan nggak seperti adenovirus. Adenovirus masuk sel, tapi gennya hanya sebentar. Yang ini gennya bisa terekspresi selama-lamanya karena ada integrasi dengan genom manusia, kromosom 19 ya. Jadi kalau kita masukkan gen, kita masukkan dalam selnya tuh gennya akan stay forever dalam kromosom nomor 19 itu. Tapi ada minusnya juga. Dia hanya bisa membawa gene terapi yang ukuran kecil, ya, ukuran kecil aja, nggak seperti adenovirus. Satu lagi, susah untuk dibuat, ya, jadi mahal. Nah, so far perkembangannya nih, ya, dia sudah dicoba ya, tapi ini ada yang clinical trial, ya, phase 1, ada yang preclinical trial. Salah satu susahnya tadi ya, karena dia sangat susah untuk dibuat, mahal ya. Nah, tapi untuk pada non-cancer, dia cukup jauh, udah sampai phase 3. Ya. Ini bukan cancer ya, retina, misalnya orang yang tadi yang buta, ya, yang buta blindness, penyakit liver, ini sudah cukup jauh, sampai fase 3. Ya. Sudah seperti vaksin yang kita pakai sekarang, COVID-19. Ya. Pada oral cancer, head neck cancer, cuma sampai fase 1 dan 2, ini sudah sampai fase 3. Ya. AGTC is using gene therapy technology to develop long-lasting therapies for people with severe diseases. Our initial focus is in ophthalmology. Genetic defects in over 200 known genes have been associated with poor visual function. Genes are segments of DNA that direct the cell to produce proteins that perform a vast array of functions in the body. Many diseases have a genetic basis, meaning that mutated genes provide incorrect instructions that cause the cell to produce an abnormal protein or disable production of a protein completely, either of which can cause disease. In gene therapy. Maaf, ya, tadi cukup panjang, terpaksa saya kurangkan dulu ya. Tadi contoh adeno-associated virus yang digunakan pada retina ya, penyakit congenital blindness tadi ya. Kita masuk ke lentivirus ya. Lentivirus ini salah satu golongan dari retrovirus ya. Salah satu contohnya ialah HIV lentivirus retrovirus ya. Ini juga salah satu yang favorit juga sebetulnya ya, karena dia mampu mengintegrasikan gennya ke dalam host cells sehingga menyebabkan perubahan gene yang sangat terkenal. Jadi kita betul-betul sangat ideal sekali sebetulnya ya. Transduction efisiensinya mirip dengan adenovirus ya, dan sangat low immunogenicity, nggak di-reject sama tubuh. Problemnya, ini dia problemnya. Karena asalnya daripada HIV. So, jadi bayangkan, betul HIV sudah dimodifikasi, tapi kalau masuk dalam tubuh manusia, nanti yang ada bukan menolong pasien, malah membunuh pasien. Oke, sembuh dari kanker, yang ada malah kena HIV misalnya. Kita nggak tahu, karena unik dengan lentivirus ini, somehow dia akan mengalami mutasi sendiri di tengah-tengah. Ya. Kita sudah knock out beberapa gene yang penting untuk dalam patogenicity-nya dia, tetapi ternyata dia bisa mengalami repair sendiri di tengah-tengah ya, udah masuk tubuh, repair di tengah-tengah, berubah menjadi normal HIV lagi. Artinya bisa infeksi dan menginfeksi pasiennya. Makanya perlu banyak studi lagi mengenai ya. Itu sebetulnya kalau dia bisa dikontrol dengan baik, dia akan menjadi yang paling ideal vektor untuk gene terapi, terutama gene inhibition. Misalnya kita mau membunuh sel kanker dengan cara menginhibit ekspresi proto-oncogennya, misalnya. Ya.
Retroviruses are RNA Ini viruses sekedar ya that untuk infect refresh. animal cells and sometimes Gimana caranya transform retrovirus? cancer cells. Ini HIV ya. Infection begins when viral envelope proteins bind to receptors on the cell surface. The viral membrane fuses with the cell membrane and liberates the RNA genome and associated proteins into the cytoplasm. One of the viral proteins is a DNA polymerase called reverse transcriptase. It copies the RNA genome into a single-stranded Panjang juga and videonya. then a double-stranded DNA. Ya, The viral DNA is transported into the nucleus and inserts into the host cell DNA. The integrated proviral DNA directs the synthesis of RNA copies of the viral genome. These RNAs serve as genomic RNAs for the next generation of viruses and as mRNAs in the synthesis of viral proteins. The Pol gene, not nah shown ini genes, akhirnya nanti coba saya called skip a ya. nucleopro-RNA Nanti dia akan transport the virus membuat particle. virus baru ya. Nah ini bayangkan karena bisa terintegrasi, dia bisa membuat gene itu akan stay forever dalam tubuh. Jadi cocok sekali ya, ideal. So far udah sampai mana dia? Nah, untuk pada kasus-kasus genetic disease yang lain sudah ada sampai clinical trial, tapi untuk oral cancer atau head neck cancer belum ada lagi. Ya, belum ada lagi itu. Masih wacana saja ya. Herpes virus ini lagi penyebab penyakit. Nah, ini memang agak jarang dipakai ya. Ini dia kehebatannya, dia mampu menampung ukuran besar gene therapeutic gene ukuran besar, integrasi juga sama ya, sama dengan lentivirus lebih kurang ya. High stress and efficiency, tapi sayangnya dia menyebabkan lysis pada sel ya, lysis. Dia toksik sebetulnya dia tuh pada sel. Nah, ini dipakai pada berbagai kasus kanker ya, glioma, breast cancer, melanoma, termasuk juga ini head neck cancer ya. Jadi coba. Ya. Dia bisa dicampur dengan obat ya, dicampur dengan obat. Jadi kita masukkan suicide gene. Jadi ada maaf ya. Jadi pada setelah sel tadi diinjeksikan dengan virus, kita kasih obat ya. Obat itu akan men-trigger sebenarnya obat itu simpel aja, sejenis golongannya aciclovir ya, ganciclovir ya. Dia itu akan membunuh semua sel yang telah terinfeksi oleh virus tadi. Ya. Nah, harus kita desain supaya dia hanya bisa menginfeksi sel-sel kanker saja. Ini sekarang paling banyak dipakai untuk brain tumor. Untuk oral cancer tidak. Jadi kalau di Jepang nih Tokyo University sudah pakai ini dia. Sudah lama sekali. Malah mungkin leading kalau buat tumor otak di Tokyo University tempatnya, dia akan menggunakan teknik ini. Herpes virus dimasukkan dalam, karena kan kita nggak mungkin melakukan operasi pada otak tuh susah sekali ya. Jadi biasanya diinjeksi pakai, kalau pada gene terapi kita injeksi pakai herpes virus ini, lalu dimasukkan obat tadi, diharapkan sembuh ya. Nah, problem daripada viral vector ini tadi ialah yang nomor satu ini boleh diomit ya. Ini yang khusus buat adenovirus. Jadi short vector half life cuma sebentar, nggak sampai 5 hari. Ini hanya only true for adenovirus. Yang lainnya nggak masalah. AAV nggak masalah, herpes virus nggak masalah, retrovirus nggak masalah. Hepatocytotoxicity ini lagi kebanyakan adenovirus ya. Case by case. Makanya sebelum gene terapi pasien harus cek betul. Low accumulation. Ini kalau pada adenovirus tidak ya tuh. Pada AAV iya ya. Loss immune response ini semua virus ada, harus cek betul. Walaupun katanya low immunity, tetapi ternyata ada bisa men-trigger juga, bisa dikenal oleh immunity kita juga ya. Satu lagi, ini banyak negara-negara yang masih keberatan menggunakannya untuk terapi karena nanti mau dibuang kemana? Karena ini virus ya, lain nggak boleh dikerjakan di lab biasa, hospital biasa ya, karena kita memasukkan patogen ya, dulunya patogen walaupun sudah jadi virus baik sahabat, tetapi tetap aja dianggap berbahaya. Oleh karena itu, ini contohnya ya, contoh gene terapi yang gagal ya. Ini pasien ini udah lama sekali kasusnya, tahun 1999 ya. Ini karena inilah sementara itu seluruh Amerika, di Amerika gene terapi di stop dulu. Ini pada OTC defisiensi ya. Dia diinjeksi
adenovirus yang cuma satu gene aja, isinya normal, ya, OTC yang normal. Ternyata virusnya itu bukannya kena pada target tisunya aja, tapi menyebar ke seluruh organ tubuh yang lain, termasuk liver. Dia mengalami inflamasi, general inflammation, meninggal dunia cepat sekali, ya. Karena itu akhirnya di stop, ya. Nah, that's all for viral vector. Kan non viral vector ada banyak, ya. Paling sering digunakan plasmid ini. Ada lagi oligonucleotides, RNA, dan CRISPR, ya. Jadi secara teorinya kita masukkan genes, ya terapeutic gene itu ke dalam kendaraan-kendaraan ini, ya. Nah, kebaikannya dari non-viral vectors ini ialah dia nggak ada khawatir replikasi kayak virus, kan bisa berkembang biak, nggak usah khawatir, bisa diulang berkali-kali, ya, tanpa menimbulkan efek samping, ya. Imunitas juga boleh dikatakan nol, ya, mudah dibuat. Lab-lab yang biasa boleh buat, apalagi cuma buat plasmid ini semua bisa dibeli, bisa dibuat. Lab-lab pemula juga boleh secara kasarnya lah, ya. Kalau plasmid, ya ini sangat populer sekali, sudah lama, ya. Itu adalah DNA, sirkular DNA yang ada biasanya asalnya ditemukan pada bakteri, ya. Dia bukan masuk dalam kromosom DNA, tapi dia penting, ya. Ini plasmid ini banyak bertanggung jawab pada resistansi gene antibiotik, ya. Dia biasa plasmid ini bawa gene yang menyebabkan bakteri resisten terhadap partikular antibiotik, ya, misalnya penisilin, ya. Tapi ternyata oleh para pakar genetik ini dipakai sebagai kendaraan penting, ya. Kita bisa modifikasi, ya. Misalnya plasmid kosong, kita potong, kita isi gene terapeutic gene apa saja yang kita suka, ya. Ini mudah sekali proses, sudah banyak kit. Dulu waktu belum ada kit, saya bikin seperti ini bisa makan waktu seminggu 2 minggu. Begitu udah ada kit, udah mau lulus baru ada kit, cepat sekali, dalam 3 hari udah settle, ya. Kita masukkan gene-nya itu, ya. Nah, ini dia. Technology can be used to replace missing tumor markers or introduce new markers into tumors. Naked DNA containing the gene or genes of choice combined with lipid is injected directly into a tumor where it is absorbed by tumor cells. Inside the tumor cells, the delivered genes are made into protein and transported to the cell surface. Immune cells can now recognize the tumor cells as foreign and bind to them. This may result in the local destruction of the tumor. Ini tadi dimasukkan tuh, ya, pakai plasmid diinjeksikan biasa saja, tapi plasmidnya diisi oleh gene yang bisa membuat sel kanker dikenali oleh immunity system kita, ya. Tadi immunosurveillance terapi, ya. Nah, itu salah satu contohnya, ya. Kita bisa ngisi P53 juga bisa, ya. Apa aja gene yang kita mau bisa kita masukkan, ya. Ada yang menggunakan bukan plasmid, tapi menggunakan nih oligonucleotide. Jadi dia prinsipnya, misalnya terapeutic gene itu saja, sekuensinya panjang, ya, misalnya sepanjang 20, ya, atau 30 base pair itu aja. Nah, ini termasuk juga RNA interference. Ini biasa dipakai bukan untuk inducing apoptosis menggunakan tumor suppressor induction, bukan, tetapi untuk menghambat ekspresi daripada proto-oncogenes, ya, menghambat ekspresi oncogenes misalnya. Tadi misalnya EGFR, ya, disebut berkali-kali. Nah, jadi dengan keberadaan dari oligonucleotide atau RNA inference tadi, ya, RNA tadi, siRNA, ya, misalnya, nanti pada proses translation gagal, ya. Misalnya EGFR ini, ya, gene terekspresi, sebelum terekspresi dia mengalami yang namanya transkripsi dulu, kan, transkripsi dulu. Nah, kalau transkripsi nanti akan memproduksi messenger RNA, kan. Nah, messenger RNA itu sebelum memasuki proses translation dalam ribosom dia akan dihambat, diintercept oleh keberadaan oligonucleotide atau RNA ini. Akibatnya apa? Translation gagal, nggak jadi protein. EGFR gagal terekspresi, sel bisa mati sendiri nanti. Nah, ini udah lama sekali, ya, untuk saya PSD dulu saya pakai untuk menginhibit pada
pada SSC4 cells ya, dia ekspresi, dia ada P53, P53-nya itu abnormal. Jadi instead untuk induce tumor suppressor cell, dia malah menginduksi cell proliferations. Nah, dengan penambahan siRNA yang spesifik pada P53 abnormal tadi, ternyata dia menginduksi apoptosis. Dan kebetulan waktu saya combine dengan adenovirus yang P53, jadi sinergis efeknya. Nah, terakhir ini menggunakan teknik CRISPR. Ya. Ini dia paling banyak dipakai, bahkan sekarang mulai menjadi the most promising genome editing tools ya. Itu bukan hanya buat gene terapi cancer, pada semua ya, semua kind of gene therapy. Ya. Dia prinsipnya mirip ya, inhibition, kita modifikasi, tapi bukan menggunakan siRNA, menggunakan CRISPR, lebih stabil dia. Ya. Nah, so far dia masih baru sampai tahap preclinical trial pada head and neck cancer, cepat sekali ya. Dia baru ditemukan teknis CRISPR ini, belum ada 10 tahun, baru dalam 5 tahun, lebih kurang 7 tahun, sudah sampai preclinical trial. Ya, cepat sekali. Problemnya dengan menggunakan non-viral ini adalah, nah ini, sampai sekarang belum ada ceritanya gene terapi yang menggunakan non-virus itu menyamai efisiensinya seperti virus, terutama adenovirus. Ya. Jadi dia untuk dimasukkan tuh dia perlu vehicle tertentu. Yang sekarang saya buat, saya menggunakan nanopartikel supaya bisa diabsorb dengan mudah. Atau pakai suntikan tadi, atau pakai gene gun misalnya, macam-macam. Ya. Satu lagi, dia biasanya transient, sebentar aja dalam tubuh. Ya. Tapi dengan perkembangan, saya yakin ini semua bisa diatasi. Ya. Nah, kalau kita menggunakan plasmid, kita harus hati-hati. Plasmid itu kan mengandung antibiotik gene kan. So, jadi kalau sudah masuk dalam tubuh kita, misalnya dalam plasmid itu ada namanya ampicillin resistant gene. So, pasien itu nanti bakteri-bakterinya akan belajar juga. Wah, jadi resisten terhadap ampicillin, misalnya terpasuk pakai jenis lain. Satu lagi, dia juga kalau kita pakai plasmid terutamanya, dia ada beberapa segmen DNA dari plasmid itu yang akan mempengaruhi gene interference tadi. Tapi ini kalau pakai plasmid, kalau nggak pakai plasmid nggak masalah, pakai CRISPR no problem. Nomor 3, nomor 4 ini only true, hanya berlaku pada plasmid. Nomor 5 juga ya. Nah ini pada plasmid. Jadi nomor 1, 2 ini semua, tapi sekarang sudah mulai ada kemajuan banyak ya. Nomor 3, 4, 5 kita boleh skip ya, karena ini hanya terjadi pada plasmid saja. Nah, gimana cara masukkannya? Ada banyak cara ya. Tadi yang di video tadi needle injection, pakai gene gun ya, kayak pistol betulan ya, nggak sakit sama sekali ya. Jet injection. Yang ini electroporation, sonoporation, magnification. Nah ini dia ini kebanyakannya untuk bukan untuk in vivo ya. In vivo kebanyakan pakainya ini gene gun, needle injection ya. Nah banyak lagi yang ini juga ya. Cationic lipid, cationic polymer ini kebanyakan untuk in vitro ya, bukan untuk in vivo. Ya. Maaf terlalu kecil ya. Kira-kira berapa banyak sekarang usahanya? Cukup banyak ya. Nih, saya coba simpulkan. So far untuk cancer, termasuk oral cancer ya, stop fase 1, fase 2 ya sampai saat ini. Nah, jadi kira-kira maaf ya. So, jadi ini overall dari semua gene terapi ini ya. Ini kalau pada apa namanya overall gene terapi ya, nggak peduli dia cancer atau bukan, virus atau bukan, yaitu kebanyakannya masih pada stuck di fase 1 nih ya. Yang fase 3 tuh baru sedikit sekali ya. Masih jalan masih panjang ya. Tapi akan saya boleh kata yang sudah sebut tadi, Cina yang paling leading, yang pemimpin pada gene terapi pada cancer. Semulanya untuk oral cancer ini gene terapi kelihatannya menjanjikan ya. Apalagi kalau pasien istilahnya udah hopeless ya, di operasi nggak bisa ya, dikasih apa kemoterapi nggak bisa, radiasi nggak bisa ya. Nah itu jadi perlu yang dipikirkan apa strateginya ya. Dan itu sekarang dengan perkembangan sekarang ada banyak, saya yakin insya Allah akan masa depan cerah ya. Nah juga apa namanya, semuanya itu tentu ada tantangannya. Dari kalau kita stick dengan virus, kita harus berusaha mengurangi
side effect dari virus, dan juga sebaliknya kita pakai non-virus. Saya rasa itu saja. Salah. Nah, minta maaf kalau ada yang kurang jelas, saya terganggu beberapa ini. Terima kasih banyak. Saya kembalikan pada moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf terlalu panjang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Sangat menarik sekali paparan dari Dr. Solahuddin, membuka wawasan kita. Ini ada beberapa pertanyaan yang menunggu untuk dijawab nih Prof. Dok. Jadi karena memang gen terapi ini sudah berkembang banyak, tapi memang karena kendalanya adalah uji trial pada manusianya yang agak sulit ya Prof. Jadi ya, betul. Saya ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut dari Dr. Christobili. Iya. Ya, beliau bertanya seberapa efektif gen terapi dalam treatment oral squamous cell carcinoma bila dibandingkan dengan treatment konvensional. Gitu Dok. Terima kasih Dr. Billy ya. Saya panggil Dr. Kristo, Dr. Billy nih. Ini makasih banyak Dok. Nah, kalau dikatakan efektifnya ya, kita lihat kalau tadi sepertinya yang seperti kasus yang di Cina tadi ya, menggunakan adenovirus yang sudah aman, tidak ada efek samping, ya itu kalau mau dikatakan efektif, banyak pasien-pasien yang pergi ke sana yang sudah menyerah, yang cukup karena memang tailor-made ya, cukup mahal ya, gen terapi itu sayangnya ya, itu banyak pergi ke sana dan katanya dia sudah berhasil sembuh lah. Karena apa? Kan namanya virus dia akan menyerang sel-sel itu dimanapun dia berada ya, yang lokal pun mungkin dia, dan biasanya pasien-pasien itu pasien-pasien sudah pernah dioperasi, yang pasien sudah hopeless lah, kemoterapi dan lain-lain. Jadi sebenarnya pasien-pasien hopeless dengan model konvensional saja sudah nggak bisa, gen terapi yang bisa menyelesaikannya. Ya, nah tapi itulah saya nggak tahu berapa jumlah reportnya berapa banyak, tapi memang banyak sekali kasus-kasusnya mereka sudah pergi ke sana. Itu ya, efektifnya so far boleh dikatakan sangat tinggi sekali ya. Cuma lagi-lagi kita nggak tahu kalau ternyata metastasis sudah sampai ke organ tubuh lain, itu lain cerita. Kalau masih dalam area situ mungkin masih ya. Tapi kalau sudah terlanjur sampai ke tempat lain agak susah karena kan kita harus injeksikan ke dalam tubuh kan. Sebenarnya kan kita injeksikan dalam tisu kanker itu sebetulnya ya. Tetapi untuk supaya bisa mencapai metastasis itu masih perlu perkembangan lagi ya. Karena kita nggak mau virus itu masuk dalam organ-organ lain sebetulnya. Kira-kira. Jadi boleh dikata secara kesimpulannya cukup tinggi, cukup menjanjikan. Ya. Selanjutnya, Dr. Solahuddin, ada pertanyaan dari Dr. Fadli Asar. Indikator efektivitas gen terapi selama ini menggunakan biomarker apa? Apakah ada indikator half mark cancer lain seperti marker invasif dan metastasis? Bagus pertanyaan. Ini pun dia so far seperti saya sebutkan dia nggak ada. By the way, Tekadrin juga dimasuk salah satu protein oncogen yang ditarget dalam cancer cell ya, walaupun bukan general ya, bukannya main ya. Seperti ini kan. Nah, dia tidak pada pasien tuh biasanya dia belum dia dicek juga ya. Biasanya pasien gen terapi satu paket dengan yang namanya DNA array ya. Saya nggak pasti masuk juga atau enggak ya. Tapi yang pasti pasien yang dicek ya. Tumor selnya ya, selnya berkurang total ya. Misalnya ini kalau pada kita bicara in vivo misalnya, size tumor berkurang ya. Lalu nanti kita akan run pada menggunakan DNA array. Nggak cuma yang dua ini saja ya, tapi yang lain. Yang penting apa? Yang proton oncogennya dia nanti kan nggak ada ekspresi lagi ya. Dengan kata lain sudah nggak ada sudah nggak ada sel kanker lagi yang hidup ya. Nah, yang bertahan kan yang invasif yang seperti sindekan dengan kadirin ini kan dia sangat penting pada cancer cell untuk proses metastasis kan invasifnya. Dia pada sel normal dia ekspresinya nggak terlalu tinggi dia. Nah, tapi kalau saya rasa kalau pada DNA array dia masuk ya, DNA array itu ada ratusan gen di dalam situ. Ya. Indikatornya itu memang sekarang ya belum ada lagi ya, karena mengingat dalam biomarker belum pasti lagi itu saja. Ya. Kalau efektifnya baru masih menggunakan jumlah sel yang berhasil dibunuh. Itu saja. Siap. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Dr. Sola dari Dr. George.
Apakah efek samping dari perawatan gen terapi ini dan bagaimana penelitiannya secara in vitro? Jadi sebetulnya udah disebutkan, tapi mungkin beliau pengen lebih jelas lagi, Dr. Sola. Oke, terima kasih. Kalau in vitro kita tidak bisa, so far kita nggak bisa banyak menggali efek sampingnya. Biasanya kalau in vitro kita lakukan seperti ini, kita grow cancer cell sama-sama sekalian dengan normal cell. Nanti kita infeksikan, ya kita infeksi. Kalau kita pakai virus ya, kalau pakai plasmid sama kita transductionkan juga, kita transfect juga dengan gene itu. Nah kita lihat nanti ya. Nah kalau seandainya sel normal itu dia terhambat juga tumbuhnya, berarti artinya toksik. Ya, seperti Ya, kita betul. menggunakan chemotherapeutic drug aja. Keterlibatan immunity system kita, ya, Immunity. livernya juga, ya, harus diperiksa ya. Ya, karena dia apakah ada virus atau material genetik sampai ke liver, ada perubahan enzim-enzim atau tak, ya. Tapi yang kita periksa juga imunoglobulinnya, ya. Apakah dia ada kenaikan signifikan atau tidak, ya. Karena dikhawatirkan nanti kan seperti kasus tadi yang Jersinger tadi ya, terjadi seperti itu. Ya. Jadi yang fokusnya efek sampingnya mesti ada lah ya, efek samping. Tapi itulah makanya kalau sebelum gene terapi itu pasien harus menjalani screening luar biasa. Dia akan diambil ya, DNA-nya akan dicek juga ya, ekspresinya semuanya, dan juga dicek darahnya lengkap sekali sampai ke level-level imunoglobinnya dicek semua. Fungsi livernya nggak cuma simpel, tapi lagi banyak, lagi detail. Jadi boleh dengan kata lain, jangan menerima terapinya, pemeriksaannya sudah cukup complicated sekali, karena mencegah jangan sampai nanti diinjeksi nanti ternyata ada efek samping. Jadi meminimal mungkin ya, efek samping mesti ada. Kalau saya in vitro tadi aja kita menggunakan sel normal sebagai pembanding. Kira-kira seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan selanjutnya, Dr. Sola, ada dari Dinda Purnamasari. Nah, ini pertanyaannya, apakah sudah dapat ditentukan tingkat efektivitas terapi gen terhadap setiap stadium dari oral cancer? Kan kita ketahui bahwa cancer itu punya stadium ya, Dr. Sola ya. Betul. Kemudian selanjutnya, apakah ada perbandingan terkait terapi gen dengan terapi stem cell terhadap oral cancer? Oke. Terima kasih. Bagus pertanyaannya ya. Oke. Pada prinsipnya terapi itu kalau bisa seawal mungkin. Makin kecil tumornya, ya prinsip perawatan itu memang sampai sekarang harus tetap diikuti. Apalagi tumor ya, seawal mungkin lebih baik. Kalau makin kecil tumornya, dia itu makin tinggi makin menjanjikan ya, makin efektif tentunya kan. Tapi kalau dia terlanjur besar, udah terlanjur metastasis, lagi susah lagi kan nanti. Nah, dia jadi kalau stadium lambat ya, saya beri contoh yang tadi pergi ke Cina tadi yang menggunakan Gendisin tadi ya, itu pasien-pasien kasus lambat itu. Dan terapinya biasanya itu nggak cuma sekali diinjeksikan virus, dia akan disuruh tunggu dulu, nanti akan datang lagi untuk dikasih virus lagi, nggak cuma sekali. Karena siapa tahu ada sisanya dikasih, lebih kurang mirip dengan kemoterapi. Bedanya nggak usah khawatir dengan kematian, dengan efek samping otak atau sebagainya seperti kemoterapi, kan sel normal nggak kena. Paling periksa aja, ini ada livernya oke nggak nih, sum-sum tulang belakangnya oke, maksudnya tuh ada iklan imunitas atau enggak, itu saja. Nah ini bagus ya yang tadi, kombinasi dengan stem cell. Nah masalahnya ini kalau sel cancer kan dia sebenarnya ada stemnya juga sebetulnya. Nah itu sampai sekarang susah dideteksi ya, makanya susah dideteksi ya. Jadi kan kita nggak tahu asalnya betul stem cell-nya ada atau tidak. Nah, biasanya kalau ke arah situ orang tidak akan menggunakan tumor suppressor gene, tetapi akan menginjeksikan. Ini masih baru wacana ya, baru nemu satu paper ya saya itu. Jadi wacananya untuk menjaga cancer. Jadi nanti sel itu dimasukkan immunosurveillance genes ke depannya nanti ya. Jadi kita udah spesifik, udah target, pada cancer ini, kalau itu dengan syarat biomarker sudah ketemu misalnya. Udah ketemu ya, ini pada ekspresinya tinggi pada kasus cancer ini kan. Nah, nanti kita buat antibodi yang bisa mendeteksi keberadaannya dia. Seperti vaksin lah dengan kata lain ya, DNA vaksin. Nah itu maksud saya, DNA vaksin juga salah satu dari gene therapy. Ini
memang sudah gen, kalau kita bicara terapi stem cell sebetulnya itu salah satu bagian dari gene terapi juga, karena kita harus modifikasi sel itu sebetulnya dia, ya. Jadi kira-kira itulah dia kombinasi. Sekarang ini jarang terapi cuma satu, tapi biasanya kombinasi, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, pertanyaan selanjutnya, Dr. Sola, ini ada dari Dr. Wilson. Beliau bertanya mengenai apakah terdapat langkah pencegahan untuk terjadinya mutasi dan ketidakseimbangan gen prekursor dan tumor supresor. Mungkin maksudnya apakah nanti si gen terapi ini bisa berfungsi sebagai vaksin untuk pencegahan terjadinya tumor di rongga mulut terutama. Kalau mencegah terjadi mutasi, tadi faktor yang kita memang tadi ya dari awal dikendalikan. Ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak, semi dikontrol ada, ya. Misalnya ya, kalau mutasi kan masalahnya tubuh kita selalu terjadi mutasi, ya. Mutasi yang selalu terjadi without any trigger. Itu mau dicegah agak susah ya. Tetapi kalau untuk jadi vaksin tadi ada kemungkinan, ya ada kemungkinan ya. Jadi yang dengan syarat tadi, misalnya ya, contoh kasarnya sebelum kita bicara mengenai DNA vaksin ya, kasusnya siapa tuh Angelina Jolie ya. Angelina Jolie, dia sudah tahu ada BRCA2-nya tuh mengalami bukan mutasi ya, single nucleotide polymorphism yang cenderung menurut penelitian akan menyebabkan, hanya dia milih dua-duanya diangkat. Ya, nah, kita nggak sampai se-ekstrim itu. Masalahnya apa? Kita oral cancer belum ketemu yang, karena kan nggak cuma satu gene, ada multiple genes. Itu PR besar untuk mengidentifikasi semuanya. Ya, kalau kita bisa mengidentifikasi semuanya, so kita bisa menciptakan tadi DNA vaksin untuk mencegah itu tadi. Betul, memang itu cita-cita kita DNA vaksin itu ialah untuk mencegah kanker, memang betul. Monoklonal antibody juga ya. Monoklonal antibody ya, yang gene DNA vaksin memang diciptakan ya untuk mencegah terjadinya kanker. Pada orang kanker saya belum tahu lagi sudah sampai mana penelitiannya ya. Karena itulah, karena kita belum tahu lagi marker yang pastinya apa. Kira-kira gitu. Ya. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Debbie Fajar, Dr. Sola. Ya, pertama, selamat pagi Prof. Salahuddin, Ikhwan. Terima kasih atas kuliah ini dari beliau. Bagaimana peran stroma dalam oral cancer? Apakah perlu combine terapi untuk menyerang kanker dan stroma? Jika ya, apakah adakah target yang prominent di tumor microenvironment? Terima kasih banyak sebelumnya. Ini yang pertanyaannya pertanyaan peneliti nih, Dok. Nah, canggih. Nah, canggih ini dia lagi. Salah satu yang bikin pusing dalam cancer terapi ialah microenvironment ini kan, ya, microenvironment. Itu dia. Sekali lagi ini stroma dalam cancer juga penelitian masih jalan ya. Memang ada pengaruhnya juga, ya. Ya, ada pengaruhnya juga. Tapi yang paling penting kita harus menyerang main-nya dulu, ya. Kita serang body of cancer-nya dulu dia, ya. Sampai sekarang ini contohnya pada kayak saya tidak tahu pasti apakah mereka membiarkan stroma atau tidak ya. Tapi biasanya pada gene terapi ini mereka akan berusaha membunuh tumor selnya itu, ya. Dengan membunuh tumor selnya istilahnya ya. Meskipun microenvironment-nya ada, tapi tumor sel sudah tidak ada. Jadi kemungkinan dia untuk relapse lagi itu nggak ada. Tapi masalahnya ialah kalau ada stem cell-nya itu tadi, kembali pertanyaannya dari stem cell-nya tadi, microenvironment-nya itu boleh jadi akan men-trigger stem cell-nya itu menjadi tumor sel itu. Nah, itulah. Jadi alangkah baiknya betul ya, ini masukan juga ya, kemoterapi lagi, gene terapi akan mentarget microenvironment-nya juga ya. Tapi itulah tadi, pada oral cancer, problemnya nggak cuma satu gene, ada multiple genes. Itu dia. Ya, pertanyaannya sepertinya sudah cukup banyak, Dr. Sola. Saya juga mau bertanya nih. Kebetulan tadi saya mencatat beberapa ini karena menarik sekali. Kan kebanyakan dari vektor viral itu salah satunya adalah dia syaratnya itu tidak menyerang organ lain. Jadi hanya target organ. Ya. Tapi kan biasanya kalau ada virus yang masuk ke kita, biarpun dia tidak dikenali, tidak dikenali, tapi kan akan memberikan efek pertahanan tubuh berupa inflamasi. Betul. Nah, contohnya seperti yang sekarang lagi ini, para
para aktivis kesehatan di sini, dokter-dokter itu kan mendapatkan vaksin yang ketiga nih, Betul. kita disuntik, dan rata-rata semuanya mengalami demam yang rada lumayan tuh, mungkin sampai 2-3 hari demam tinggi perasaan. Jadi ini efek dari dari vaksinnya apa virusnya yang teraktivasi menjadi malah jadi positif COVID. Nah, itu yang mungkin yang saya ingin tanyakan, kalau misalnya pada gen terapi ini efek-efek itu menurut penelitian yang ada atau menurut yang sudah Dr. Sola lakukan, apakah itu banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu? Ini tadi beberapa kasus yang saya tidak sebut ya. Itu memang ada beberapa kasus pasien telah menempuh gene terapi pertama, untuk keduanya dia akan stop, nggak boleh lagi ya. Karena apa tadi? Kan kebanyakan pakai adenovirus misalnya, adenovirus ya. Nih adenovirus sekarang nih, memang adenovirus nih dia sangat sering sekali menimbulkan immunity. Dia akan masuk, ya memang nggak bisa cegah masuk organ tubuh lain. Tapi kan bedanya dia bisa replikasi atau tidak kan. Nah, tapi bisa replikasi atau tidak, tetapi masalahnya terlanjur dikenali oleh sistem imunitas kita. Nah, kalau kita kebetulan terlalu, kita sudah punya, sebutkan tadi kan, kita sudah sangat kuat sekali, misalnya sudah ada antibodinya, akan menyebabkan adenovirus itu akan pada kasus ringan akan isolated, akhirnya akan dibunuh imunitas kita. Tapi kalau enggak, dia menyebabkan demam. Itu yang terjadi ya pada beberapa kasus-kasus pasien gene terapi, efek sampingnya seperti itulah kira-kira. Ya, jadi terpaksa ganti vehicle. Waduh, ini nggak bisa pakai adenovirus nih, tuker pakai EEV, mahal lagi biayanya. Tuker pakai jenis virus lagi. Makanya sekarang ini pros and cons, pakai virus atau non virus. Nah gitu, pakai non virus kurang efektif. Nah, seperti itu. Nah, yang tadi saya jadi takut juga menerima dosis ketiga nih. Ada kemungkinan seperti itu, ada ya. Nah, salah satu penyebabnya kegagalan gene terapi ialah karena tadi faktor yang digunakan ialah kebanyakan virus ya. Kebanyakannya virus itu akan dikenali oleh sistem imunitas kita. Jadi penelitian perlu dilakukan untuk menciptakan vektor-vektor yang baru. Seperti tadi aslinya Onyx 15 itu ya, contohnya Amerika. Itu sudah dimodifikasi dengan berbagai jenis, nggak tahu udah berapa generation. Ada yang katanya sudah dikurangi, tapi lagi-lagi itu tailor made. Pasien ini sensitif nggak dengan tipe yang virus ini, cobain virus yang lain. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi ada kemungkinan ya kita suntikan misalnya vektor yang sama pada pasien yang berbeda, hasilnya juga berbeda ya? Beda, pasti beda. Kan julukannya gene terapi itu tailor made, ya. Tailor therapy. Sifatnya mungkin individual ya, Dokter Sola. Betul. Jadi itu lain orang lain maunya. Nah, nanti mungkin tugasnya mencari dosis, mungkinnya kita sebutnya dosis yang tepat pada setiap orang dengan pemeriksaan awal yang tadi, pemeriksaan gen awal itu mungkin ya. Betul. Masalahnya kan kalau kita kan kalau kemoterapi udah tahu karena pasien ini dikasih dosis sekian miligram kan, kalau kemoterapi kan maksimum. Kalau gene terapi nggak bisa seperti itu dia. Harus dicek bener, jangan sampai nanti ya pasiennya malah menuntut balik kan. Kok jadi punya alergi begini. Padahal kalau mereka udah datang dengan penuh harapan mau sembuh. Kalau kemoterapi kan sudah tahu kan, aduh kemoterapi itu sudah well known, reaksinya begini. Saya terima aja lah. Kalau gene terapi kan masih coba-coba nih kan, walaupun udah ada yang di Cina sudah diakui ya, sudah diterima ya. Tapi FDA belum ya. FDA belum. Ini FDA-nya Cina lah, dia sudah mengakui ya. Tapi kalau nggak dicoba nggak tahu lah. Kalau ada kemungkinan dia dikombinasi nggak, Dokter Sola, misalnya gen terapi dengan kemoterapi, itu ada kemungkinan nggak? Atau beda beda jalurnya? Memang ada. Tadi memang ada. Jadi tadi kita masukkan ya, kita biasanya nggak pakai virus, pakai plasmid aja ya, atau non viral vector. So nanti apabila sudah ada genetik material itu, dia akan lebih sensitif terhadap kemoterapi. Sehingga dengan menggunakan kemoterapi dosis rendah sudah cukup membunuh sel itu, nggak perlu tinggi-tinggi. Ya. Kira-kira jadi seperti saling menguatkan kerjanya. Betul. Dan juga untuk radioterapi ada juga. Jadi dimasukkan gene yang akan meningkatkan, saya lupa nama genenya sensitivity terhadap radiations. Nah, seperti itu. Jadi gene terapi ini sebagai akselerator kerja, misalnya kemoterapinya dan radioterapinya sebagai akselerator kerjanya. Betul. Gitu ya. Kan ada dua kan, jadi digunakan sebagai terapeutik tunggal atau dikombinasikan dengan terapi konvensional yang lain. Tinggal salah satu yang mana. Gitu. Oke.
Terima kasih Dr. Solahuddin akan ilmunya yang sangat luar biasa. Insya Allah barokah, insya Allah berguna bagi kami semua. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berguna untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Dr. Solah. Insya Allah kerjasama antara Universitas FKG Universitas Padjadjaran dengan IIUM berlangsung terus. Insya Allah. Acara kami kembalikan ke MC. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Dr. Abel, moderator, dan semuanya. Terima kasih kepada Prof. Dr. Solahuddin Jauhari Arif Ikhwan dan Dr. Gigi Abel Tasman, spesialis bedah mulut konsultan, atas materi lecture pada hari ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri acara ini, maka kami selaku panitia akan memberikan sertifikat kepada pemateri dan moderator pada acara hari ini. Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, kami mohon kesediaannya untuk memberikan sertifikat kepada Prof. Dr. Solahuddin Jauhari Arif Ikhwan. Izin dokter untuk sediaannya untuk menyerahkan sertifikat untuk Prof. Solahuddin hari ini. Sertifikatnya udah. Nah. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum Prof. Solahuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Insya Allah sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama mungkin kami mengucapkan banyak terima kasih nih atas kesediaan Prof untuk memberikan ilmunya di pagi hari ini. Saya kira tadi sangat menarik sekali dan saya kira ini menjadi masa depan barangkali ya buat kita khususnya kedokteran gigi. Mudah-mudahan ini bisa terus dikembangkan dan risetnya bisa dikolaborasikan antara Islamic International University dengan kita ya, dengan FKG Unpad. Mudah-mudahan Prof mungkin suatu saat mungkin bisa kita membuat satu center untuk gen terapi mungkin di antara kedua institusi barangkali Prof ya. Mudah-mudahan sekarang kan Prof lagi membimbing Dr. Abel, kemudian juga yang lainnya barangkali ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa berlanjut nanti kolaborasinya. Insya Allah secara legalnya kita sedang menjajaki untuk MOE-nya ya antara FKG Unpad dengan IUM. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita jalin lebih mesra lagi kalau bahasa Malaysianya ya. Lebih mesra hubungannya ya. Jadi mudah-mudahan ke depan Prof tidak hanya sebagai visiting lecturer terhadap kami, mungkin jadi tadi ada riset kolaborasi ataupun nanti dari Unpad juga bisa bicara di sana ya. Nah, kalau bedah mulut saya kira sudah berjalan ya Prof. Waktu kita bertemu dengan Pak Dekan, Prof. Zainul, ya kemarin dari bedah mulut ternyata sudah intens berkolaborasi dengan bedah mulut FKG Unpad. Jadi saya kira perlu lebih ditingkatkan lah, karena saya kira ilmunya berkembang, kemudian kasusnya juga ya kita sama-sama di negara berkembang mungkin banyak untuk diteliti barangkali Prof ya. Ya, sekali lagi terima kasih Prof atas kesediaannya. Luar biasa ini ilmu yang sangat bermanfaat dan luar biasa untuk kami ya, untuk terutama untuk para peneliti, researcher ataupun para mahasiswa residen dalam hal ini sangat ini sekali ya. Mudah-mudahan tadi ilmunya bermanfaat dan yang memberikannya juga sangat bermanfaat juga gitu ya. Itu. Baik, terima kasih Prof. Ini sebagai bukti penghargaan kami ya, hanya sebatas sertifikat barangkali Prof. Mohon diterima barangkali ya Prof. Terima kasih ya. Iya. Ditampi. Ditampi ya. masih hafal bahasa Sundanya ya. Iya. Baik. Sekali lagi salam buat Pak Dekan dan seluruh staf pengajar di International Islamic University, juga terutama untuk istrinya Prof, karena ya ini teman baik kami juga dengan Dr. Abel juga satu angkatan ya 91 nih. Ya, baik. Itu saja barangkali Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sama-sama. Selanjutnya untuk pemberian sertifikat kepada moderator acara pada hari ini, kepada yang terhormat Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran, kami mohon kesediaannya untuk memberikan sertifikat kepada Dr. Gigi Abel Tasman Yuza, spesialis bedah mulut konsultan,
Izin dokter untuk kesediaan untuk memberikan sertifikat kepada Dokter Ya. Abel. Baik, terima kasih. Sekali lagi, Dokter Abel, terima Siap. kasih sudah menjadi moderator di pagi yang ceria ini ya untuk pembicara kita yang sangat terhormat Prof. Salahuddin. Mudah-mudahan ilmunya tadi bermanfaat. Dokter Abel juga mudah-mudahan studinya cepat selesai ya, Dokter Abel ya. Minta Ya, doanya insya aja Allah Pak ya. Dekan. Ya, kita kolaborasi riset dengan tadi Islamic University Malaysia. Lagi ya, terutama diinisiasi oleh Dr. Abel, Dr. Agus, dan semua yang sedang sekolah ini. Itu ya, Dr. Abel ya. Sekali lagi Terima kasih Pak Dekan. Ya. Ya, terima kasih. Mangga. Sertifikatnya belum, Panitia? Sudah tadi? Sudah, oh sudah ya. Sudah. Baik. Ya. Terima kasih MC. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Dudi. Selanjutnya, demikianlah rangkaian acara seminar kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para pembicara, kepada moderator yang telah bersedia berbagi ilmu pengetahuan dan materinya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Dan tak luput saya sampaikan terima kasih atas kehadiran para peserta yang telah mengikuti webinar hari ini. Akhir kata, kami selaku pembawa acara sekaligus mewakili panitia penyelenggara berterima kasih kepada seluruh hadirin dan memohon maaf atas perkataan maupun perbuatan yang kurang berkenan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Izin undur diri dulu. Ada kuliah. Terima kasih, Dr. Sola. Terima kasih. Sama-sama. Ketemu lagi insya Allah physically ya. Mudah-mudahan bisa mudik. Terima kasih Dr. Rudi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin duluan ya. Ya, siap. Terima kasih. Pembicara udah keluar semua?